Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Materi hari ini adalah fungsi korespondensi satu-satu dan menyelesaikan soal cerita. Sebelum melanjutkan materi, mari kita review dulu pertemuan sebelumnya. Nah, review kali ini adalah tentang relasi dan fungsi. Masihkah kalian ingat dengan relasi dan fungsi? Apa sih perbedaan relasi dan fungsi? Nah, anak-anak, di sini ibu menyajikan dua buah diagram panah. Nah, kita akan menunjukkan manakah yang merupakan fungsi. Nah, pada diagram panah pertama ini merupakan fungsi. Nah, kenapa disebut fungsi? Apakah memenuhi syarat fungsi? Ya, betul, karena setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota B. Nah, meskipun ada anggota B yang tidak memiliki pasangan, itu tetap disebut fungsi. Begitu. Jadi, memenuhi fungsi ya. Nah, selanjutnya diagram panah kedua adalah relasi. Kenapa disebut relasi bukannya fungsi? Nah, karena ada anggota A yang berpasangan dengan dua anggota B. Nah, itu nggak boleh kalau fungsi. Jadi disebut dengan relasi. Begitu. Nah, dan ada dua anggota A ya yang berpasangan dengan dua anggota B begitu. Nah, sebenarnya fungsi itu merupakan bagian relasi. Jadi relasi itu adalah bagian besarnya. Kemudian fungsi itu adalah relasi yang khusus. Materi pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah banyak pemetaan yang mungkin. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita lihat. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Ibu bacakan ya soalnya. Berapa banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini Ibu berikan dua buah himpunan. Nah, kita akan buat diagram panah dengan A anggotanya 1 dan B anggotanya X dan Y. Nah, kita lihat berapa banyak kemungkinan yang terjadi jika A dipasangkan atau dipetakan ke B. Pemetaan itu fungsi ya. Ini kemungkinan pertama. 1 berpasangan dengan X. Y-nya nggak punya pasangan nggak apa-apa banget. Tetap disebut pemetaan atau fungsi. Nah, kemudian kita cari kemungkinan yang kedua. Nah, kemungkinan yang kedua apa? Ibu hapus dulu. Oke, kemungkinan yang kedua adalah 1 berpasangan dengan Y, betul. Nah, di kemungkinan kedua ya anak-anak. X-nya nggak ada pasangan, nggak apa-apa, itu tetap merupakan fungsi. Yang harus diperhatikan adalah setiap anggota A harus berpasangan dengan tepat satu anggota B. Itu disebut pemetaan atau fungsi. Nah, maka banyak pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B ada 2 kemungkinan. Begitu anak-anak. Dan nanti kalau misalkan anggota A-nya banyak gimana Bu? Ada 2, 3, 4, 5. Kemudian kalau B-nya juga anggotanya banyak gimana? Masa harus dihitung satu-satu begini? Ibu akan jelaskan cara mudahnya ya. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA dan banyak anggota himpunan B adalah NB, maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Dan yang kedua, kalau banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Jangan sampai ketuker ya. Ibu berikan dua buah contoh cara menentukan banyak pemetaan yang mungkin dengan menggunakan cara yang lebih mudah. Nah, tentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan P 1, 2, 3 ke himpunan Q A, B, C, D. Nah, kita tentukan dulu NP atau banyaknya anggota P. Berapa banyaknya anggota P? 1,
2, 3. Oke, banyaknya anggota P 3, lalu banyaknya anggota Q. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4. Nah, maka banyak pemetaan yang mungkin dari P ke Q. P ke Q ya. Bagaimana tadi? N Q pangkat N P sama dengan NQ-nya berapa? 4. NQ-nya NP-nya 3. Maka 4 pangkat 3 adalah berapa? 4 kali 4 kali 4 adalah 64. Ya, selanjutnya contoh yang kedua, himpunan A X di mana X kurang dari 6 dengan X anggota bilangan genap ke himpunan B. Himpunan B-nya adalah A, I, U, E, O. Nah, kita tentukan dulu nilai A-nya, berapa anggota A-nya. Anggota A-nya itu bilangan genap kurang dari 6, maka 2 dan 4. Nah, NA-nya banyak anggota himpunan A adalah 2. Oke, selanjutnya NB, banyak anggota himpunan B. Kita hitung. Ada A, I, U, E, O. Ada 5. Maka banyak pemetaan yang mungkin adalah N, B pangkat N, A sama dengan NB-nya 5, pangkat NA-nya 2. Jadi 5 pangkat 2 adalah 25. Mudah kan? Mudah dong. Materi selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah korespondensi 1-1. Apa itu korespondensi 1-1? Mari simak. Ini dia definisi korespondensi 1-1. Himpunan A dan B dinyatakan saling berkorespondensi 1-1 jika semua anggota himpunan A dan B dapat dipasangkan sedemikian rupa sehingga setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A. Bingung nggak? Kalau masih bingung dengan penjelasan ibu barusan, kayaknya akan lebih mudah dengan diagram panah ini ya anak-anak. Coba perhatikan diagram panah ini. Ada himpunan A dan himpunan B. Perhatikan, setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Begitu pula, setiap anggota himpunan B berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan A. Jadi, sederhananya setiap banyaknya anggota A akan sama dengan banyaknya anggota B. Dan anggota A semuanya berpasangan, anggota B juga, dan tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Nah, ini korespondensi 1-1 bukan? Bukan. Kenapa? Coba lihat anggota B. Di sana, D berpasangan dengan 2 anggota A. Nah, satu alasan ini cukup menjadikan bahwa diagram panah ini bukan merupakan korespondensi 1-1, tapi hanya merupakan fungsi. Nah, kalau fungsi boleh seperti ini. Jadi, anggota A berpasangan dengan anggota B, begitu. Kalau yang ini gimana? Korespondensi 1-1 bukan? Iya ya, ini mah sudah jelas bahwa setiap anggota himpunan A berpasangan dengan setiap anggota himpunan B. Dan jumlah anggota A, banyak anggota A dan banyak anggota himpunan B itu sama. Jadi ini merupakan korespondensi 1-1. Nah, sudah jelas ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Kenapa? Alasan pertama adalah 1 berpasangan dengan A dan C yang merupakan anggota himpunan B dan juga banyaknya anggota himpunan A dan anggota himpunan B berbeda. Kalau yang ini gimana? Kayaknya ibu tahu kalian sudah pasti mengetahui bahwa ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Jelas sekali ya, banyak anggota himpunan A dan himpunan B berbeda dan himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, diagram panah ini kelihatannya rumit ya, tapi coba perhatikan baik-baik. 1 berpasangan dengan C, 2 dengan E, 3 dengan D, 4 dengan A, 5 dengan B. Semuanya berpasangan atau memiliki pasangan masing-masing. Maka ini disebut dengan korespondensi 1-1. Sudah jelas ya kalau yang ini bukan merupakan korespondensi 1-1. Alasannya adalah
A tidak memiliki pasangan, ada anggota yang tidak memiliki pasangan, dan B juga ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Jadi bukan merupakan korespondensi satu-satu. Terakhir, ini gimana nih? Korespondensi satu-satu atau bukan? Coba perhatikan. Satu berpasangan dengan A, dua berpasangan dengan C, tiga berpasangan dengan B. Semua memiliki pasangan masing-masing, sehingga disebut dengan korespondensi satu-satu. Yeay, tibalah saatnya di materi terakhir, yaitu adalah menyelesaikan soal cerita. Mari simak contoh berikut ini. Nah, contoh soal cerita adalah suatu SMP mempunyai peraturan dalam pemakaian seragam. Setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu menggunakan seragam putih biru. Kamis menggunakan seragam batik dan Jumat menggunakan seragam pramuka. Pertanyaan pertama, buatlah relasi yang menghubungkan antara kelompok hari dan seragam yang digunakan. Pertanyaan kedua, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Pertanyaan ketiga, apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Kita jawab ya. Ibu akan membuat diagram panah. Nah, diagram panahnya terdiri dari himpunan A merupakan kelompok hari dan himpunan B merupakan seragam. Tapi tunggu, ini menyon-menyon, ibu ganti dengan, nah ini dia, ibu gambar dulu diagram panahnya. Nah, nanti kalian usahakan menggambarnya jangan menyon-menyon ya. Nah, ini yang untuk himpunan A, ini untuk himpunan B, yaitu untuk seragam. Oke. Nah, ibu akan tuliskan untuk himpunan A, kelompok hari. Ibu singkat ya menulisnya. Untuk himpunan A ada Senin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk himpunan B, seragam yang digunakan ada putih biru, ibu singkat ya, kemudian batik, lalu terakhir pramuka. Oke, hari Senin pakai apa anak-anak? Ya, hubungkan dengan putih biru. Senin putih biru, Selasa putih biru juga, silahkan dihubungkan. Kemudian Rabu putih biru juga, Kamis putih biru, batik maksud ibu, Jumat pramuka. Oke, itu jawaban yang bagian A, buat relasi. Oke, sebenarnya kalian nggak perlu pakai diagram panah ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Perhatikan baik-baik. Ya, karena setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, sekarang apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Nah, coba lihat di sana. B berpasangan, PB atau putih biru berpasangan dengan Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, itu satu alasan yang tidak menunjukkan bahwa bukan korespondensi satu-satu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah membahas 3 materi, yaitu adalah pemetaan yang mungkin, banyaknya pemetaan yang mungkin, kemudian korespondensi satu-satu, dan terakhir menyelesaikan soal cerita. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Maafkan ibu hari ini ya, semoga ilmunya bermanfaat. Untuk minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian kedua, yaitu tentang bab 2 ini aja ya, relasi dan fungsi. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas untuk PAS. Sekali lagi, terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.